It was in this so-called Congress that I was dethroned and replaced by Suryadi as chairperson. 23 Juli 1996 pukul 10.28 pagi, Megawati menyampaikan pernyataan sikapnya sebagai Ketua Umum PDI setelah ada Kongres PDI tandingan yang menetapkan Suryadi sebagai Ketua Umum. Momen ini menandai perjalanan penting Mega dalam politik Indonesia karena 4 hari kemudian terjadi peristiwa yang dikenal sebagai kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli. Yang jelas peristiwa ini jadi momen makin banyaknya orang yang bersimpatik pada perjuangan Mega. Hingga hari ini Mega mungkin adalah sosok elit politik paling powerful di Indonesia. Tentu pertanyaannya adalah mengapa Mega bisa menjadi sangat kuat dan faktor apa yang membedakannya dibandingkan politisi-politisi Indonesia lainnya? Well, get your coffee and let's get it started. Selain karena nama besar Soekarno yang melekat padanya, nyatanya secara personal Mega memang punya karakter kepemimpinan yang cukup unik. Ia tahu dirinya punya keterbatasan sehingga menggunakan kelebihannya dalam menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, serta menarik sosok-sosok yang hebat untuk membantunya. Shala Hairi dari Boston University dalam bukunya The Unforgettable Queens of Islam membahas Mega dengan menyebutnya sebagai limbuk yang menjadi ratu. Buat yang belum tahu, limbuk adalah salah satu karakter di dunia wayang. Salah satu ciri utama limbuk adalah statusnya sebagai perempuan di lingkungan kekuasaan. Ia tak banyak bicara dan cenderung tidak dianggap. Mungkin ini mirip dengan status Mega yang awalnya dianggap sebagai sosok pemalu dan tak pandai berbicara di hadapan publik. Namun sosok limbuk ini berubah menjadi ratu, demikian kata Shala Hairi. Itulah Megawati. Dan dalam konteks melihat kelemahan-kelemahan dirinya, Mega nyatanya mampu membangun lingkaran pendukung di sekitarnya yang berisi orang-orang yang loyal dan punya kemampuan yang mendukung kekuasaannya. Setidaknya ada 3 alasan utama yang mendukung argumentasi ini. Pertama, karena ia adalah politisi yang memang didesain menjadi kuat. Kalian bisa tonton penjelasannya di video-video Pinpol tentang bagaimana operasi intelijen terjadi di awal-awal kemunculan Mega dalam panggung politik Indonesia. Kemudian kedua, Mega berhasil mengkapitalisasi modal politiknya dengan menempatkan sosok-sosok yang loyal di pos-pos penting sejak dirinya jadi wapres, kemudian presiden, termasuk hingga saat ini. Ini mencakup jabatan di pemerintahan, kepolisian, militer, DPR, bahkan termasuk juga di lingkungan para pengusaha. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa Bu Mega tidak meninggalkan orang-orangnya sekalipun mereka tertimpa kasus hukum atau yang sejenisnya. Kalau kalian nonton pidato Bu Mega di HUT PDIP beberapa waktu lalu, pasti mendengarnya menceritakan dengan haru seorang supir truk bernama Tasdi yang berhasil menjadi bupati. Padahal Tasdi ternyata terjerat kasus hukum dan divonis 7 tahun penjara. Ada supir truk, dia bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi. Namun bagaimana Mega menceritakan kisah Tasdi dalam pidatonya oleh banyak pihak dianggap sebagai bukti konteks relasi loyalitas itu. Ini kali ya yang membedakan Bu Mega dengan Pak SBY. Ketika kasus korupsi menimpa Demokrat, pamor SBY dan partai itu langsung berantakan. Tapi tidak dengan PDIP, dihantam kasus korupsi macam kasus Bansos, nyatanya tetap aja kuat. Dan faktor ketiga adalah keberhasilan marketing politik, baik secara personal maupun dalam konteks PDIP sebagai parpol. Kalau kalian perhatikan, sejak tahun 2014 lalu PDIP banyak bekerja sama dengan ekspertis. Katakanlah macam Hermawan Kertajaya yang kerap memberikan kelas di sekolah partai PDIP. Buat yang belum tahu, Hermawan Kertajaya ini adalah begawan marketing yang punya nama besar hingga di level internasional. Dengan demikian, bisa dipastikan marketing politik PDIP telah berjalan dengan baik. Nah, secara garis besar faktor-faktor itulah yang membuat Mega dan PDIP menjadi sangat kuat. Konsolidasi internal yang mumpuni juga karena faktor almarhum sang suami Taufik Yemes yang bisa menjadi penghubung Mega ke banyak pihak menjadi faktor-faktor tambahan lain. Yang jelas Megawati memang masih akan jadi sosok elit politik terkuat di Indonesia di waktu-waktu mendatang. Kalau ia berhasil kembali mendorong sosok yang terpilih lagi jadi presiden di 2024, maka mungkin layak untuk menyebut Mega sebagai sosok yang tak terkalahkan. Kalau dalam game, mungkin karakternya bisa disebut OP alias overpowered, I guess. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa faktor penting yang membuat Mega begitu kuat? Berikan pendapatmu.